Pak Fidel, selamat pagi. Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana kabar hari ini Pak Adi? Eh, baik, baik sekali. Pak Fidel sendiri bagaimana kabarnya? Iya, kabarnya juga ya baik. Bagaimana perasaannya Pak? Apakah senang, sedih? Ya, luar biasa Pak Fidel. Perasaannya senang, bahagia karena saat ini saya bisa bertemu dengan Pak Fidel. Kegiatannya selama ini apa-apa saja Pak Fidel? Ya, kegiatannya selama ini ya seperti biasalah Pak. Aktivitas mengajar, kemudian di samping itu ya saya juga sebagai pembina pramuka juga aktivitas mengerjakan banyak administrasi di sekolah lah sebagai pendukung pembelajaran. Dan saya senang hari inilah bisa bertemu dengan Pak Adi untuk saya bisa berbagi dengan Pak Adi. Mungkin nanti saya bisa menemukan solusi atas persoalan yang saya hadapi nanti, Pak. Baik, Pak Fidel, saya sudah baca SMS-nya kemarin melalui WhatsApp. Eh, ini sepertinya ada yang mau Pak Fidel ceritakan hari ini. Oh ya, Ini betul Pak. tentang apa Memang ini Pak Fidel? eh, dari kemarin saya sudah mencari waktu, baik waktunya saya ataupun waktunya Pak Adi, untuk ya saya men-sharingkan situasi dan kondisi yang sedang saya hadapi selama ini dan sampai sekarang. Ya, kondisi yang saya hadapi ini Pak Adi, kiranya dalam ya ruang diskusi kita hari ini saya bisa menemukan solusi atas problem yang saya hadapi. Masalahnya ini Pak, semangat belajar dari sebagian siswa saya ini ya kurang semangat, ya, baik di dalam saya melakukan proses pembelajaran, kemudian tugas yang diberikan juga kurang, ya, bahkan tidak kumpul, bahkan tidak dikerjakan, hanya mengumpulkan nama saja yang ditulis, kemudian ditulis nomor, ya, sehingga saya berpikir ini adalah masalah semangat yang mungkin saya harus butuhkan diskusi pada hari ini dengan rekan senior saya Pak Adi, ya, itu mungkin hal yang bisa saya bagikan sekarang nih Pak. Oke, baik Pak Fidel. Jadi ada nih anak salah satu siswa Pak Fidel yang tidak terlalu Sebagian lah Pak, sebagian siswa itu kurang semangat, ya. bersemangat ya Kalau dalam masalah satu siswa mengikuti. Pak mungkin ya ini hampir setengah siswa dalam ruangan kelas 9A itu ya kurang bersemangat ketika pembelajaran PPKN itu kurang semangat Pak. Ya, Oh iya iya iya. Baik Pak Fidel, sebagian ya besar sebagian ya, besar. sebagian besar siswa Pak Fidel kurang baik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah tentang bagaimana eh, anak-anak Bapak yang sebagiannya tidak terlalu bersemangat dalam belajar. Seperti Ya, itu Pak Fidel ya. ya, ya. Oke, baik. Dari pengalaman yang Pak Fidel alami, kira-kira apa yang menyebabkan atau alasan lah ya kita sebut saja seperti itu, sebagian anak-anak di kelas Pak Fidel
tidak bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, baik Pak. Ya, mungkin alasan-alasan ini, yang pertama mungkin saya kurang peka terhadap kebutuhan belajar mereka. Kemudian mungkin juga saya kurang berkomunikasi secara persuasif dengan siswa, ya. Atau mungkin masalah media pembelajaran yang saya gunakan, atau mungkin penyampaian saya yang kurang menyentuh pikiran mereka, ya. Sehingga masalah-masalah ini yang menurut saya mungkin menjadi penyebab bagi mereka ini kurang bersemangat, ya, kurang bersemangat dalam pembelajaran. Nah, ketika mereka kurang bersemangat dalam pembelajaran, saya secara psikologis sebagai seorang guru tentu sangat terganggu, ya, sangat terganggu dengan situasi dan kondisi semacam ini, ya. Kalau hanya satu siswa yang bermasalah, saya berpikir, ya, mungkin ini adalah masalah personal, ya, dari seorang siswa. Tetapi kalau sebagian siswa mengalami hal semacam ini, saya berpikir ini mungkin butuh perbaikan dari saya, butuh solusi dari saya. Ya. Itu mungkin alasan-alasan yang membuat siswa tadi, Pak Guru, Pak Adi, yang membuat mereka kurang bersemangat. Oh iya, saya bisa tangkap ya Pak Fidel, penyebab atau kira-kira alasan lah kita sebut saja seperti itu, anak-anaknya tidak terlalu semangat, anak-anak kita di kelas ya, anak-anak Pak Fidel tidak bersemangat mengikuti pembelajaran. Lalu seperti apa ya rencana Pak Fidel supaya semangat anak-anak ini kembali lagi tumbuh ya, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas ya itu bersifat dua arah. Pak Fidel bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada anak. Kira-kira seperti apa konsep atau ide dari Pak Fidel untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, justru ini Pak yang saya pikir kehadiran saya di tempat ini bersama Pak Adi ini, saya tidak menemukan solusinya Pak. Kira-kira mungkin ada pengalaman dari Pak Adi lah dengan situasi semacam ini, atau mungkin Pak Adi ada dengar dari teman-teman yang lain lah. Oke, baik, rencana yang menarik ya yang akan dilaksanakan oleh Pak Fidel. Oke, yang berikutnya ini komitmen ya, komitmen Pak Fidel kurang lebihnya seperti apa untuk bisa mewujudkan hal tersebut? Komitmen, tanggung jawab Pak Fidel dalam saya Pak, hal itu kira-kira seperti apa? Memang ini adalah masalah yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab saya sebagai guru mata pelajaran PPKN. Ya, sekiranya anak-anak saya ini bisa bersemangat dalam pelajaran, sehingga prestasi mereka juga meningkat, ya. Prestasi belajar mereka juga meningkat, karena komitmen saya ke depannya ini ya seperti ini. Pertama, saya harus berbagi atau men-sharingkan situasi ini kepada rekan-rekan saya, rekan sejawat, untuk kemudian saya bisa menemukan solusi. Ya, memang secara pribadi saya sudah mengikuti berbagai pelatihan, baik pelatihan yang sifatnya daring
maupun di luar jaringan, terutama tentang metode pembelajaran, Pak, tentang metode pembelajaran dan media pembelajaran. Sehingga saya mencoba dengan menerapkan metode-metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang saya pelajari dalam proses pembelajaran nanti ke depannya dengan siswa. Ya, mungkin itu juga adalah hal yang akan saya upayakan. Sekiranya semangat sebagian peserta didik saya itu bisa kembali ya, seperti sedia kala. Oke, baik. Terima kasih Pak Fidel untuk diskusi singkat kita. Jadi saya tunggu hasil dari aksi yang Pak Fidel lakukan. Terima kasih Pak Fidel. Ya baik, terima kasih Pak Adi. Luar biasa waktunya untuk berbagi, menemukan solusi saya terhadap masalah yang saya hadapi soal semangat belajar anak-anak. Terima kasih Pak Adi, dan saya akan berupaya untuk berkomunikasi kembali sejauh mana kesuksesan daripada solusi yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih Pak Adi. Oke. Selamat pagi Adi. Ya, bagaimana kabar hari ini Adi? Selamat pagi Pak. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Pak. Pak. Bagaimana perasaannya Pak? Senang, sedih, susah, atau riang gembira? Ya, saya sedih Pak, sedih. Itu makanya hari ini saya mau ketemu Bapak untuk berbagi lah Pak, mau bicara tentang situasi yang saya alami di rumah Pak. Baik, sebenarnya secara pribadi juga saya senang ya, senang Adi punya niat untuk bertemu dengan Pak Fidel, membagikan masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu yang sangat diharapkan ya. Semoga kiranya diskusi kita ke depan ini walaupun waktunya sangat sedikit, kita bisa menemukan solusi terhadap masalah yang terjadi. Ya, apa problem yang dihadapi oleh Adi sekarang? Apa masalah yang terjadi? Iya Pak, ini Pak, saya mau cerita situasi rumah ini Pak. Orang tua tidak terlalu memperhatikan saya. Ketika saya berangkat sekolah pagi itu tidak ada yang menyiapkan sarapan, lalu kemudian perlengkapan sekolah saya juga itu tidak diperhatikan dengan baik oleh orang tua. Makanya saya bingung ini Pak, bingung kira-kira salah saya apa ya Pak? Salah sehingga orang tua saya, bapak dan mama tidak terlalu memperhatikan saya begitu Pak. Seperti itu Pak. Berarti masalah yang sedang dihadapi oleh Adi sekarang ini adalah dukungan orang tua ya, sangat minim terhadap pembelajaran dari anak Adi ini. Ya, baik Adi, ini adalah masalah yang memang sering terjadi ya, dan bahkan hampir sering juga siswa mengeluhkan hal yang sama, terutama dukungan dari orang tua. Ya. Kira-kira secara penglihatan kasat matanya Adi ini, apa yang menyebabkan orang tua ini kurang memperhatikan Adi dalam pembelajaran, terutama makan paginya tidak disiapkan, pakaiannya lagi kurang diperhatikan? Kira-kira apa masalah yang dilihat oleh menurut kata mata Adi? Iya Pak, ini
Ini dugaan saya Pak, orang tua saya sibuk kerja Pak, sibuk bekerja sehingga eh, tidak terlalu memperhatikan eh, apa-apa yang menjadi kebutuhan saya untuk sekolah Pak. Ya. Mulai juga dari eh, nilai-nilai yang saya dapatkan di sekolah itu tidak pernah saya tunjukkan ke orang tua karena setiap hari waktu saya dengan orang tua itu kadang ya orang tua bapak sibuk bekerja, ibu pun sama sibuk juga, sehingga ini dugaan saya Pak, orang tua sibuk bekerja sehingga eh, saya tidak diperhatikan dengan baik untuk kegiatan sekolah. Ya, itu tadi masalah yang dialami oleh orang tua berdasarkan kacamata dari Adi. Kira-kira dari Adi sendiri ada tidak masalah yang menurut Adi ini adalah masalah yang menyebabkan orang tua itu kurang mendukung? Ada tidak? Bagaimana Misalnya Pak? kan menurut Adi yang diceritakan tadi itu kan itu adalah masalah dari orang tua. Ya, kira-kira dari Adi sendiri Ya, ya, ada ya tidak Pak, masalah? betul. Dari Adi sendiri ada Ya tidak Pak, masalah? memang Uh, selama misalnya, misalnya saya begini, misalnya begini, Adi. Uh, Kadang anak-anak ini tidak melaporkan, tidak mendiskusikan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan orang tua. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin ada masalah dari Adi yang seperti itu. ya Pak, Mungkin dari Adi sendiri ada masalah-masalah secara pribadi dengan orang tua. Ya. Terkadang kan sebagai murid, kita ini murid ini kurang bertemu orang tua untuk melaporkan hasil belajarnya, untuk bercerita kegiatan di sekolahnya. Adi mungkin melakukan hal itu atau tidak? memang pernah Pak, saya eh, tidak memberikan hasil nilai ulangan harian waktu itu saya tidak serahkan ke orang tua. Ketika ditanyakan, saya menjawabnya eh, tidak ada begitu. Ternyata ada karena memang nilai saya waktu itu jelek Pak, sehingga saya tidak menunjukkan hasil ulangan saya kepada orang tua saya. Lalu yang lainnya juga Pak, saya sehabis pulang sekolah itu selalu sering main dengan teman-teman Pak, sehingga saya juga jarang di rumah sebenarnya. Seperti Oh itu ya, ya. Pak. Baik, ya memang kondisi anak-anak zaman sekarang itu memang seperti itu, Adi. Kebanyakan waktu main-main, kemudian sering tidak melaporkan kegiatan di sekolah atau bukan melaporkan lah, kurang mendiskusikan dengan orang tua, bercerita dengan orang tua kegiatan-kegiatan di sekolah. Kira-kira apa rencana Adi ke depan ini? Iya Pak, rencana saya nanti eh, kalau sudah ulangan, ujian, eh, saya akan tunjukkan hasil ujiannya kepada orang tua saya Pak. Begitu Pak. Lalu saya juga akan membantu orang tua eh, setelah pulang sekolah Pak. Karena selama ini saya jarang Pak, jarang membantu lah begitu Pak. Karena saya sibuk dengan urusan saya sendiri Pak. Ya. Kira-kira selain itu ada lagi tidak rencana-rencana yang akan dilakukan? Iya Pak. Eh, Selain kalau ulangan saya akan tunjukkan hasilnya, saya juga mau setiap hari saya bisa
ngobrol cerita-cerita dengan Bapak atau Mama di rumah habis pulang sekolah, Pak. Baik, ya. Eh, itu adalah rencana-rencana yang akan dilakukan Adi ke depan ya. Saya berpikir itu adalah solusi yang dilakukan Adi dalam rangka mendapat dukungan dari orang tua dalam proses pendidikan dari anak Adi. Nah, kapan waktu dimulainya itu? Ya, Pak. Kapan waktu dimulainya? Solusi-solusi yang ditemukan oleh Adi tadi kan contohnya menceritakan kembali kepada orang tua semua kegiatan di sekolah, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstra, kemudian lagi melaporkan kepada orang tua tentang kegiatan-kegiatan lain di sekolah, dan juga setelah pulang sekolah membantu orang tua. Itu kan solusi-solusi yang ditemukan oleh Adi. Kira-kira kapan itu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab? Mulai besok, Pak. Mulai besok saya akan buat seperti itu, Pak. Ya. Baik. Mulai besok dan di waktu-waktu yang akan datang, Pak, ya, Adi akan menjalankan suatu kegiatan sekiranya apa yang dilakukan oleh Adi ini mampu mendapat dukungan dari orang tua ke depannya terhadap pendidikan anak Adi, ya, terutama sarapan pagi, kemudian pakaian diperhatikan, buku tulis diperhatikan, ya, itu dimulai besok dan selanjutnya ya. Saya juga berdoa semoga Adi ini kembali mendapat dukungan dari orang tua dan anak Adi ini menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa dan bagi masyarakat. Baik, waktu kita sangat sedikit Adi karena saya hari ini ada jam pelajaran setelah istirahat pertama nanti. Ya, senang rasanya ya. Bagaimana, senang rasanya ya? Ya, Pak. Ya, Pak, saya senang juga, ya, Pak, senang sekali. Nah, ya, saya juga senang ya. Kita hari ini berdiskusi dan Adi sendiri yang menemukan solusinya. Saya berharap dalam waktu ke depan 1 minggu ke depan lah bisa bertemu lagi saya ya, bercerita kembali. Kira-kira apa respon orang tua? Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya akan ketemu dengan Pak Fidel lagi untuk ceritakan hasilnya setelah saya bertemu dengan. Ya, baik. Saya tunggu ya, saya tunggu di ruangan ini. Namun sebelumnya jangan lupa ya di WA ke saya kira-kira waktunya kapan supaya saya bisa menyediakan waktu yang tepat. Apakah di ruangan ini atau kita pada jam istirahat kita minum kopi bersama ya? Iya, Pak, ya, Pak. Baik, terima kasih Adi. Selamat pagi. Ya, silakan kembali ke kelasnya.